ya barangkali. Katanya Mas Ari yang paling penting itu adalah dimulai dari soal cakra dulu ya, soal cakra dulu. Monggo Mas Ari mungkin bisa bercerita dulu masa kecilnya seperti apa sehingga kemudian tertarik dalam hal-hal seperti ini, termasuk kok kemudian punya kelebihan bisa meng-scanning orang gitu. Silakan Mas. Masa kecil ya Mas ya. Kalau diceritain tuh panjang. Iya, tak coba tak ringkas ya. Iya, intinya gitu. Saya ringkas di sini umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu sudah banyak sekali kayak bagian supranatural dulu yang terlihat waktu itu, dimensi-dimensi bawah. Cuman di situ aku ya kayak semacam ada ketakutan waktu itu. Aku jujur aku takut. Iya. Dan sampai orang tua tuh bingung lah. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya lagi bersama dengan Mas Ari. Jadi Mas Ari ini salah satu praktisi spiritual, konsennya di cakra sama past life. Saya dapat informasi dari Bang El, sahabat karibnya Mas Ari ya. Oke, langsung saja Mas Ari. Jadi teman-teman ini kan yang paling banyak dicari kan soal past life gitu ya. Dan informasi yang saya dapatkan terkait dengan past life ini Mas Ari sering ya, akurasinya tidak diragukan oleh Bang El saat cerita gitu. Nah, tapi sebelum bicara soal past life ya barangkali katanya Mas Ari yang paling penting itu adalah dimulai dari soal cakra dulu ya, soal cakra dulu. Monggo Mas Ari mungkin bisa bercerita dulu masa kecilnya seperti apa sehingga kemudian tertarik dalam hal-hal seperti ini, termasuk kok kemudian punya kelebihan bisa meng-scanning orang gitu. Silakan Mas. Masa kecil ya Mas ya. Kalau diceritain tuh panjang. Iya, tak coba tak ringkas ya. Iya, intinya gitu. Saya ringkas di sini umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu sudah banyak sekali kayak bagian supranatural dulu yang terlihat waktu itu, dimensi-dimensi bawah. Cuman di situ aku ya kayak semacam ada ketakutan waktu itu. Aku jujur aku takut. Dan sampai orang tua tuh bingung lah, dibawa ke kiai-kiai dan lain sebagainya. Terus aku sampai putus sekolah juga. Dan sampai saat ini nggak lulus lah istilahnya. Nggak lulus, ya cuman SMP lah, SMP kelas 2 pun aku juga udah out gitu loh. Nah, di saat umur 7 tahun itu aku semacam kayak menemukan ide. Tiba-tiba hadir di dalam ingatanku, kok aku disuruh puasa. Nah, ketika itu aku sudah kayak semacam yakin lah puasa. Aku 7 tahun, selama 7 tahun itu berturut-turut puasa di umurku 7 tahun. Jadi umur 14 aku stop. Di situ aku kayak disuruh udah selesai gitu. Nah, di saat itu setelah selesai itu aku baru aku puasa kemarin ngapain ya? Anak sekecil ini kan umur puber tuh Mas, umur 17. Nah, di situ aku ndek iki ngopo ya kok poso kok kuat kan. Aneh. Nah, aku pelajari itu. Ternyata ada yang bilang waktu itu ya spiritual juga, tapi sepuh banget. Sampean ki gawe wadah dinggo ngiseni energi apa-apa. Nah, waktu kan aku belum paham. Terus tujuannya apa? Nah, ketika itu nggak dijawab. Tujuannya apa nggak dijawab. Cuman besok ketika kamu sudah waktunya, biasalah wong Jawa, nek wis wayahe, sudah waktunya, kamu akan menemukan banyak sekali teman atau mungkin saudara dengan kelebihanmu. Nah, di saat itu umur mulai beranjak ke 17 tahun aku mengenal dunia supranatural. Ya keris ya. Ya guna-guna tenung santet, aku pelajari itu. Tapi di sisi lain empatiku muncul. Iki gak bener iki. Apa iki sing tak golek ya? Iya. Kok kaya
gak srek ning ati. Aku nglarani wong gak mentolo. Iya. Nah, ambil apa jenenge tindakan yang baru. Aku beralih ke hal-hal yang lebih halus. Kayak semacam ya sama-sama menggunakan teknik itu, cuman kan untuk pengobatan. Dari awal aku belajar ilmu seperti itu, buku jenenge ilmu apa gak ero. Terus beralih ke hal yang lebih positif, yaitu ketika aku mengetahui bagaimana cara santet itu masuk. Otomatis aku tahu otomat yang keluar. Bagaimana caranya dia keluar. Aku gunakan itu, tak praktekkan. Tonggoku dewe. Gak perlu tak critakno kuwi. Intine alhamdulillah dia iso sehat. Aku pelajari ternyata ketika kita mengetahui sistem energi masuk, otomatis kita juga tahu sistem energi keluar. Itu cuman kayak permainan energi aja di situ. Iya. Dan sugesti aja. Tubuh manusia merespon. Apalagi kan budaya Indonesia masih kuat, Mas. Nah, belajar sampai umur 21 tahun. Di umur 21 tahun itu aku skip dunia supranatural, aku skip dulu. Fokus ke keluarga. Di situ ternyata ada dampak negatif dari yang pernah aku belajar di hal-hal yang gelap itu. Menurutku gelap soalnya aku ngarani wong. Aku nggak bertahan lama dengan keluargaku sampai umur 24 tahun. Aku cuma bertahan 3 tahun di keluargaku. Nah, di situ aku tobatnya gini, kalau ini memang jalanku dan sudah diizinkan Tuhan waktu itu, mudahkanlah dan berikanlah tuh sinyal-sinyal yang positif. Jangan kayak kemarin aku marah sama Tuhan waktu itu. Nah, umur 24 itu pergi ke suatu tempat, aku gak perlu nyebut, nanti daerah Semarang. Selama 2 tahun nyepi lah istilahnya. Nyepi ku nek wong saiki ngomong ki semedi apa topo lah. Iya. Daerah kono. Ya pengen wae nyut ngono ae. Daerah kok enek cerita-cerita sing kehidupan. Nah, itu mulai masuk ke psikologis, Mas. Mulai masuk aku kenal filosofi, terus mengenal empati. Nah, itu kan dari pergerakan-pergerakan sosial. Sebelumnya aku nggak kenal yang namanya manusia. Bahkan uang pun aku nggak kenal itu fungsinya apa. Karena ya memang dari kecil nggak ada yang didik untuk mencari uang. Jadi keinginan untuk memiliki uang itu nggak ada waktu itu. Sampai umur 24 tahun itu. Nah, selama di Lawang Sewu, 2 tahun sampai 27 tahun aku kembali lagi ke rumah. Nah, aku kan nggak pernah cerita-cerita sama orang tuaku. Dianggap aku udah mati. Sama orang tua itu, loh, ini yang datang siapa? Gitu. Ari apa setan gitu kan gitu. Kaget. Orang tua aku di rumah, wah ini ya mereka seneng dianggap udah mati gitu. Aku tobat, aku minta maaf sama keluargaku, dan kemudian aku beralih ke hal-hal yang bersifat energi positif. Yang ternyata manusia itu jangan terburu-buru untuk nyedot ilmu sih, Mas. Ojo nafsu mau bahaya banget akon. Itu yang membuat saya gelap mata, sehingga untung aku ditulungi oleh pangeran. Nek gak mungkin aku saiki ra kenal sampean, Mas. Nah, di dalam kesadaran manusia itu ada 7 sifat. Ya aku yang biasanya orang ngomongi cakra. Nah, kita benahi cakra dulu. Biar cakraku rusak. Padahal cilik. Ternyata 7 tahun itu belum cukup. 7 tahun belum cukup. Kemudian aku besarkan lagi ketika umurku 28 tahun kalau nggak salah. Nah, waktu di Nganjuk ini. Aku umurku 28 tahun. Mulai mengenal spiritual yang lebih luas tentang kesadaran itu tadi. Bukan hanya yang klenik-klenik itu. Ternyata pusatnya ada di energi sama vibrasi dan frekuensi. Tak pelajari. Setiap apa ya, pita suara ini kan getaran ya. Nah, itu kan vibrasi. Nah, di dalam getaran ini yang kita pancarkan itu bukan hanya dari suaranya aja, tapi jantung kita. Nah, ketika jantung berkeinginan memunculkan suatu getaran, itu akan menjadi daya magnet. Nah, ini yang saya ini yang saya temukan ketika manusia mengucapkan sesuatu, cepat atau lambat semesta akan mengikuti.
biyen aku salah mas, nyumpai wong. Saiki aku ora wani. Ndongakno wong wae sing apik-apik ngono mas. Sampai umur sakmene iki. Faktor apa itu Mas Ari yang membuat saat kemudian kita mendoakan orang atau nyempatani orang itu bisa tembus jadi kenyataan, tuh faktor apa penyebabnya? Keyakinan. Tapi kan tidak semua orang bisa. Dia punya cakra yang bagus. Oh. Dia sudah selaras dengan lingkungan ini. Jadi nek aku ya mas ya, kalau saya itu meditasi, ketenangan batin itu yang dicari. Tapi kan tidak lewat meditasi, karena banyak orang yang sering ketika doakan orang jelek itu tembus dari jadi kenyataan itu, faktornya mungkin banyak ya. Gini, kebanyakan negatif vibrasinya yang dikeluarkan karena penuh dengan egonya, kan yang main cakra perut, nafsu. Kalau dia dari jantung, nggak berani dia nyumpain, dia cukup berpikir aja jadi. Oh gitu ya. Jadi kita kayak main apa ya? Nek bahasaku ki resonansi gelombang energi otak. Oke. Resonansi gelombang energi otak, getaran. Iya, jadi ketika berpikir wis nek sampean ndelok iki cakra sing ning dhuwur otakku ki mencolot terus dhewe sadarin manusia, kesadaran. Jadi ketika kita tak jelasno sok mau wis menurut versiku ya. Kan otak kan dibagi 5. Kanan, kiri, kene. Terus tengah, pinal dan yang pancer ini yang tengah. Nek menurutku itu bisa kita bagi ke sana satu, tapi fungsinya juga. Oke, nek kanan ki logika, yo matematika dan perhitungan. Nah, yang kiri ki intuisi, cinta dan apapun itu yang bersifat ilusi dan halusinasi. Tapi yang nek menurut versiku yang tak delok ya sedulur 4-5 pancer neng kono kuwi. Membagi kesadaran 4 jenis. Terus tengah aja dicolno, mati sampean kok. Kesadaran kan, gila paling enggak. Jadi orang gila itu ya kebanyakan ikine dimainno sing tengah. Terlalu diyakini banget meledos. Cakranya pecah. Oh gitu ya Mas ya. Overload energinya. Jadi kan dimainno nek sing kono tugasnya apa, sing kono tugasnya apa. Makanya ketika ada orang minta scan 1 hari dalam 4, ada 4 orang minta scan dalam 1 hari. Ya terpaksa aku pakai itu. Keluar. Nah, aku meditasi. Data itu mlebu kabeh. Dan itu belajarnya aku kurang lebih 2 tahun setelah kenal Pak El. 2 tahun setelah kenal Pak El, aku diajari meditasi. Ternyata aku liar waktu itu. Nah, bro, gini, kamu harus meditasi. Cakramu cakramu di kontrol, pikiranmu ditahan, nafsumu nah itu. Semakin bisa untuk mengendalikan energi, semakin cakra semakin besar, jalurnya semakin besar, kundalininya kan sampai ke jalur arteri juga, tubuhnya sehat, holistik, hormon itu cakra, sampai bisa istilahnya auranya kita itu keluar. Nah, yang membuat berkerejekian tuh aura itu. Jadi kita jualan, lihat orang, ya kan. Wih, kayak orangnya ganteng, istilahnya kan. Ayo tak tuku, seperti itu. Nah, itu yang menarik perhatian. Nggak perlu pakai penglaris. Nggak perlu pakai penglaris, Mas. Nggak perlu. Kita cukup meditasi, mengeluarkan inner power kita. Ya terserah, mau meditasi nafas sadar, atau meditasi nafas segitiga. Intinya, berserah diri dulu. Nah, berserah sama pasrah itu kan beda ya, Mas. Beda ya. Kalau pasrah itu ya wis goreng di tempat, mau nggak mau udah lepas. Tapi kalau berserah, kita lakukan dulu, baru hasilnya terserah Tuhan. Iya. Nah, kalau Mas, apa tuh namanya, kemampuan untuk kemudian menangkap sinyal-sinyal kehidupan di masa lalu dari sahabat-sahabat Mas Ari yang selama ini sering dilakukan itu ya, itu mulainya sejak kapan Mas Ari? Dan gimana? Momen apa yang pertama kali yang masih diingat terkait dengan kemampuan untuk melakukan scanning itu tadi? Dari kecil, Mas. 7 tahun itu. Jadi bapakku itu pernah aku scan, aku masih ingat. Nah, itu yang membuat aku kaget juga sampai sekarang, kok anak kecil bisa ngomong kayak orang tua gitu loh. Ngarahin orang tua, dan bapakku juga, wah ini bukan anak sembarangan gitu. Nah, waktu itu aku cuman oh ya aja.
Nah, aku pelajari ternyata ada sesuatu yang terpendam. Kata Bang L, bro itu punya basic dan kemampuan yang nggak semua orang bisa. Iya. Nah, di saat itu Bang El bilang sama aku, agak keras sih, karena aku orangnya juga nggak gampang terlalu mikir gitu, lemot banget waktu itu, karena saking atsnanya dilatih terus, loading, sampai bilang gini, bro, kamu miskin? Aku dibilangin gitu loh. Ya aku jujur dong, iya saya miskin Bang. Kenapa nggak jual itu? Gitu. Maksudnya jual kemampuan itu loh, untuk lebih membantu orang. Gitu. Emang bisa Bang? Di luar sana itu banyak yang pengen. Kenapa nggak jual itu? Nah aku pelajari motivasiku, cakra perutku, adrenalinku muncul di situ. Nah di saat itu juga wejangan-wejangannya dari Bang El itu masuk banget. Dan sekarang kan ada tuh booster energi atau transfer energi lewat